Ini batang kayu ini kawan-kawan. Ini bukan ya kan? Ini batang kayu bisa menjadi serpian-serpian. Kalau ini tebon, ini batangnya jagung, langsung dimakan secara lahap ini. Ya karena sudah tersaji enak. Selamat datang di channel Tiar Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 13 Juli 2024. Kita sudah melihat tadi di cuplikan video bagaimana mesin cacah rumput atau chopper. Saya tidak tahu mengejanya dalam bahasa Inggris, kira-kira begitu, terjadi chopper. Betapa sanggup mencacah kayu yang, batangan kayu yang diameternya kira 4-5 cm itu. Nah, mesin di sini berada di Blitar, di gudangnya di Blitar. Saya mengetahuinya melalui mulut ke mulut, jadi bukan media sosial, sehingga ya memang tidak viral, tapi dari mulut ke mulut di Blitar ini menjadi produsen yang terpercaya karena kualitasnya dan pelayanannya. Itu yang saya tahu. Jadi berkembang dari cerita ke cerita sehingga saya penasaran datang ke sini. Nah, soal harganya nanti kita bisa tanya-tanya, kemudian fiturnya, bahannya apa. Di sini kan produsen, jadi harganya saya yakin lebih miring. Kita akan ngobrol dengan bos ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi sudah kenalan sebetulnya. Ini namanya Mas Randi, betul Mas? Betul. Nah, Mas Randi ini bukan hanya produsen mesin pencacah, tapi yang saya tahu juga peternak. Jadi mengetahui langsung keperluan dari mesin cacah yang tepat untuk kebutuhan ternaknya. Ya. Sudah berapa lama menjadi produsen chopper terkenal tapi nggak terdengar di media sosial ini? Tapi sesungguhnya di sini kan sudah ramai begitu. Iya. Jadi saya mulai produsen chopper itu tahun 2021. 2021 sampai sekarang berarti 3 tahunan. Iya. Untuk pengiriman kemana saja? Untuk Jawa Timur tuh hampir seluruhnya sudah pernah lah. Kalau yang sampai saat ini seluruh Indonesia. Kecuali ada ini Pak, Papua itu ada memang beberapa wilayah ya yang belum terjangkau dengan ekspedisi. Nggak tahu, saya lupa. Kemarin ada soalnya yang nanya Pak, bisa kirim ke wilayah Papua bagian ini, saya ceknya ekspedisi mana-mana itu belum mengcover ya. Jadi ya apa boleh buat kita. Saya sarankan ini Deng, untuk saudaranya mungkin punya saudara yang di Blitar atau sekitar Blitar untuk tengok ke sini atau ya? Dibawakan nanti bisa kayak gitu. Oh ya, saya lupa menyebutkan alamat persisnya kawan-kawan. Jadi ini berada di Desa Kuningan, desa atau kelurahan Mas? Ini desa. Desa ya, statusnya desa. Kecamatannya Kanigoro, Kabupaten Blitar, tetapi berbatasan langsung dengan kawasan kota Blitar. Yang disebut kota itu maksudnya kota madya istilah dulu. Dan saya lihat tadi ada yang sudah ditempeli untuk ini ordernya dari sini dikirim ke sini sudah ditempel dan tinggal kirim. Nah, untuk unit di sini ini ada berapa tipe Mas? Di sini sebenarnya yang ready stock itu 5. Maksudnya yang terus yang ngarani pakem saya itu pakem saya itu ada 5 tipe. Cuman kalau nanti ada orang pesan itu mau tipe apa aja bisa. Yang kita contohkan untuk mencacah batang kayu tadi yang besar tadi disebut apa tadi? Itu yang BB2 Pak. Ya, yang BB2. BB2 ya. Pisaunya kenceng, tajam, jadi sangat kuat. Nah, itu boleh dijelaskan Bang soal fungsinya dan kemampuannya selain mencacah, untuk mencacah apa saja maksud saya begitu. Iya. Jadi yang chopper kami itu kan ada 2 Pak ya, ada tipe chopper yang multifungsi
ada juga yang pencacah biasa. Hmm. Kalau yang multifungsi itu banyak fungsinya, memang cacah dari cacah batang pohon apa aja bisa. Terus giling kohe, jungle, jagung itu bisa. Nah, saya memproduksi cuper itu memang tujuan utama itu membantu para peternak itu, Pak. Karena saya sendiri juga peternak. Jadi saya berharap itu peternak itu lebih mudah dalam beternak, terus efisiensi pakan. Nah, itu sangat penting sekali itu. Ngarit ya jarang-jarang lah ya. Iya. Selain itu, Pak, kalau nggak dicuper itu sisanya banyak, Pak. Pakan ternak itu sisanya banyak sekali. Makanya diperlukan cuper itu seperti itu. Terus nggak setiap hari ngarit akhirnya kalau punya cuper. Seperti itu. Baik. Saya untuk harga itu, Pak, mulai dari 1 jutaan udah dapat cuper. 1 jutaan. 1 jutaan sudah dapat cuper. Tapi itu untuk yang jenis cacah aja ya. Untuk cacah. Nah, nanti kalau misalkan ada spek-speknya seperti apa, bisa ngikutin harganya. Yang jelas, ayolah nego-negoan. Saya insya Allah pengennya itu memang niat peternak itu biar mudah aja untuk peternak itu. Oh. Iya. Mas, aku punya duit sak gini, gimana bisa nggak apa-apa, Pak? Tak kasih kayak gitu. Tapi lazimnya produsen atau pedagang itu bukan mengambil untung, mengambil laba. Nah, ini Mas Randi gimana ini? Untungnya kira-kira seikhlasnya atau bagaimana ini? Nah, gini Pak, kalau misalkan mentok Pak ya, misalkan deadline petungnya nggak jadi itu, petungnya nggak jadi itu, saya terus terang, Pak, modal saya pembuatan HPP itu segini. Kasih saya untung seikhlasnya. 5.000 perak, 4.000 perak, 1.000 perak, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya. Serius itu, Pak. Yang paling laris itu di rentang harga berapa? Biasanya gini Pak, kalau untuk pemula ya, itu yang 1 jutaan itu rame. Cuman kalau yang kelas menengah itu tipe Jet Sukhoi itu juga rame. Jet Sukhoi itu yang biru ini. Mungkin kalau yang hobinya jualan pupuk juga kan serintil, pohenya itu kan bisa dibuat pupuk Pak. Itu ambil yang WB2. WB2 ya. Itu karena ada apa? Corongnya itu. Corongnya ya, untuk corong memudahkan memasukkan serintil atau kotoran hewan kambing. Kita lebih dekat supaya ngobrolnya enak gitu Mas. Siap. Nah, apa biasanya teman-teman di berbagai daerah itu kan ada yang menanyakan bagaimana kalau tanpa mesin dan bagaimana kalau dengan mesin, harganya berapa. Detailnya pasti akan dijawab oleh Mas Randi, tetapi saya kira perlu sedikit tahu lah kalau tanpa mesin Kak, misalnya itu berapa? Kita pakai mesinnya itu mesin bensin Pak ya. Antara 6,5 sampai 7,5 itu nambah 800.000. 6,5 sampai 7,5 PK atau HP ya. Jadi itu maksudnya kekuatan engine-nya tadi Mas, mesin itu rentang harganya menambah 800.000 saja. 800.000 ya. Itu jika lengkap dengan mesinnya. Jika tanpa mesin itu berapa Mas? Ya tadi mulai harga 1 jutaan ada. 1 jutaan ada ya. Yang 1.500 ada. Termahal berapa? Termahal itu cuman 2.300.000. 2.300.000. Nego. Nah, kalau ketersediaan stok ini kontinu karena memproduksi terus menerus ya, atau tergantung pesanan? Gini Pak, kita kalau untuk produksi kita terus menerus. Gitu ya? Ya, contoh ya seperti ini nih, ada stok banyak. Cuman kan ini langsung beberapa ada yang pesanan langsung dikirim. Tapi di bengkel juga masih terus produksi gitu Pak. Jadi insya Allah kalau untuk stok nggak usah khawatir. Kalau bicara soal material dan kualitas, ini bagaimana orang seperti saya sebagai calon konsumen mendapat keyakinan, oh ini barang bagus? Gini Pak, untuk goalnya cuper ya, goalnya cuper itu, kelebihan polnya cuper itu biasanya bisa menggiling dengan lembut, bisa disetting kasar lembutnya lah gitu Pak. Soalnya kan kalau lembut itu buat sapi kan nggak suka Pak, nggak doyan dia. Tapi kalau buat kambing itu memang harus lembut, mungkin buat campuran combor.
Nah itu goalnya itu. Yang kedua bahan tebal. Bahan tebal nanti pengaruhnya apa? Kalau misalkan saat digunakan pengompresiannya itu kalau bahan terlalu tipis itu dia berisik Pak. Selain itu kalau misalkan ada miss terhadap apa pisaunya, misalkan dia misle ataupun dia lepas, itu bisa langsung pecah dan tembus ke penggunanya, sangat berbahaya. Jadi yang diutamakan bukan hanya kualitas pisaunya, material pisaunya, tapi juga rangka dan kelengkapannya itu Mas ya? Iya, sebenarnya banyak Pak. Yang gini Pak, kalau orang teknik itu kan termasuk chopper kan alat teknik Pak ya. Itu memang pertimbangannya, intinya matematikanya itu harus tepat gitu loh Pak. Perhitungannya seberapa apa? Misalkan nih sudutnya pisau untuk memencacah rumput itu yang dihasilkan seberapa derajat. Terus untuk putarannya, oh ini bahan ini putarannya kuat berapa RPM dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Dan insya Allah di kami itu sudah diperhitungkan gitu Pak. Mulai dari apa bahannya, terus kualitas pisaunya, bahan pisaunya, terus juga ketahanan bahannya itu juga sudah insya Allah sudah diperhitungkan. Dan kami pun juga sudah mempraktekannya langsung lah. Gitu. Ya kalau tingkat keawetan memang tergantung juga banyak hal, tapi umumnya ini masa pakainya bisa berapa tahun Mas dengan penggunaan normal maksud saya? Kalau ini sangat awet ini Pak. Kalau iya. Nah, terutama soal perawatan, apa yang mesti diperhatikan oleh seorang pengguna mesin ini? Oke, pertama perawatan itu grease atau gemuk langgarannya ya, di klakernya Pak, itu harus rutin. Terus pengasahan pisau itu kalau misalnya udah tumpul diasah. Dan yang terpenting setelah digunakan Pak, itu dibersihkan Pak. Nah itu tuh choppernya. Nah untuk mesinnya atau engine-nya itu rutin diganti oli, terus filternya dibersihkan, dan juga dicek-cek listrikannya itu Pak, jangan sampai terkena air, hujanan, apalagi sampai berkarat itu jangan seperti itu. Dan kalau kesulitan soal engine itu bengkel motor pun biasanya bisa. Ya bisa. Ya tidak telaten daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengulik engine, ya kita serahkan ke ahlinya saja. Ya, begitu. Dari sisi produsen itu kendalanya apa sebetulnya mesin ini? Atau setidaknya mungkin pernah ada keluhan dari konsumen yang sudah banyak yang beli itu? Gini Pak, kalau untuk kendalanya itu sebenarnya kendala utamanya itu bukan di choppernya Pak, tapi di cara beternaknya Pak. Kalau choppernya itu yang penting udah bisa nyacah, bisa nyeting nyacahnya lembut, kasar, ada settingannya mesin, itu sudah cukup Pak. Soalnya kalau chopper itu kan pemakaiannya tidak setiap hari loh Pak. Jadi begitu pakan sudah siap nih, di chopper terus sampai semua pakannya habis, kemudian fermentasi atau silase. Setelah itu ya sudah chopper disisihkan. Makanya itu untuk apa? Poin utamanya itu kendalanya sebenarnya ada di peternaknya itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara soal engine, mesin. Ini penting ya, dengan rentang harga 800-an ribu, ya kan? Itu kalau ngomong merek, apakah random acak begitu atau bagaimana? Iya Pak, kalau mesinnya itu memang acak. Acak ya? Acak, seadanya apa ini. Soal merek, apa yang tersedia, tetapi soal kapasitas ya 6,5 sampai berapa tadi, 7,5 HP? 7,5 HP. Itu apa, ya sebisa mungkin itu ya. Kalau di bawah itu kan kurang kuat. RPM atau rotation per menit. Betul, paling cuman itu Pak, cuman bisa munyer tok Pak. Untuk mencapai putaran maksimal itu nggak bisa kalau di bawah 6. Tapi kadang-kadang dari luar kota pun langsung ke sini loh Pak. Dari Tuban, Mantang, Malang itu ke sini ya, mungkin salah satunya itu tujuannya memang negosiasi. Sama langsung nyoba biar tahu apa kualitas choppernya gitu. Akan beda. Iya. Ya kota di sekitar kita tahu ada Tulungagung, Kediri,
kemudian agak barat sedikit ada Trenggalek, dan Ponorogo, Nganjuk. Semua kota-kota ini pernah konsumen yang dikirimi? Sudah Pak, alhamdulillah Pak. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah itu hampir sudah semua lah. Iya. Ya saya ikut senang lah produk dari Blitar. Meskipun ini sebenarnya kelihatan simpel, tapi ternyata tadi ada perhitungan matematis juga. Tidak asal bikin begitu. Ya saya ikut senang ada produsen di daerah kami yang dapat memenuhi permintaan pasar di luar Blitar. Saya kira untuk ngobrol kali ini itu dulu Mas Randi. Ya siap Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sami-sami Pak. Saya langsung pamit ya, ini sudah siang. Siap. Kata Mas. Oke.